SMK bisa. SMK bisa. SMK 4 bisa. Makan cepat. Gerakan sekolah menyenangkan. Mungkin dari kita semua yang hadir di tempat ini sama sekali ada yang masih awam apa itu gerakan sekolah menyenangkan. Karena itu pada sore hari ini materi ini akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah sendiri. Kita berhitung mulai. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, kita sudah bagi kelompok, masing-masing sudah tahu kelompoknya, kelompok 1, 2, dan 3 dan 4 ya. Baik, sebelum kita mulai saya ingin kita sedikit bercerita ya, dari masing-masing kita terkait pengalaman kita tadi dari sekolah ya menuju ke sini. Apa kesan-kesan daripada Bapak Ibu semuanya? Mungkin 1-2 orang silakan bercerita. Jadi menurut saya kegiatan hari ini adalah kegiatan yang luar biasa, kegiatan yang bermartabat. Dimana dalam kegiatan ini yang hadir adalah kita guru-guru, pegawai dan juga siswa. Dan ini adalah kegiatan yang disebut dengan nama Gerakan Sekolah Menyenangkan atau GSM. Masuk di Kota Soe, ketika kami lihat di sepanjang perjalanan ada jeruk, ada pohon-pohon, ada suasana hijau di luar, menyejukkan mata, menyejukkan hati. Kalau di rumah belum tentu memandangi yang ada. Kita rasa bersyukur dan berterima kasih karena ini di Kupang ini kita semua ketakutan dengan COVID. Tetapi hari SMK 4 bisa buat sesuatu gebrakan yang tidak takut akan COVID. Luar biasa. Maaf saya sedikit gugup. Hal pertama yang ingin saya sampaikan, kesan pertama dari saya sebagai siswa yaitu saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang mau mengizinkan kami para siswa bersama-sama untuk datang berkumpul bersama, karena biasanya kalau ketemu ke sekolah yang datang pikir banyak tugas jadi pikir juga pusing. Tapi dari perjalanan yang melelahkan ini langsung terbayar ketika saya sampai memasuki hutan buat, karena saya baru pernah pertama kali ke sini dan jujur ini tempat ini sangat indah. Gerakan sekolah menyenangkan harus mengarah kepada sebuah perubahan kebiasaan ya. Perubahan kebiasaan itu bicara tentang apa? Bicara tentang sesuatu yang dibiasakan, yang menjadi habit, yang selama ini kita nyaman dengan kebiasaan itu, tapi ternyata kebiasaan itu tidak mengubah apa-apa di dalam kehidupan kita. Hanya seolah-olah sebagai sebuah rutinitas yang dijalankan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Ternyata Bapak Ibu, untuk melakukan sebuah perubahan ada yang namanya leader, tetapi ada juga orang-orang yang di bawah itu harus mau diatur, ya kan? Tidak bisa kalau kemudian tidak ada gerakan bersama. Karena itu gerakan sekolah menyenangkan bukan hanya bicara soal bagaimana kita memberikan materi-materi yang menyenangkan di dalam proses belajar mengajar, tetapi kondisi lingkungan sekolah kita juga harus menyenangkan. Suasana kekeluargaan juga harus menyenangkan. Inilah menjadi harapan-harapan. Saya catat betul, makanya saya programkan gimana caranya. Waktu kita sosialisasi gerakan sekolah menyenangkan di sekolah, masih ingat Bu Ibu? Ada beberapa hal. Satu, soal disiplin, itu menjadi harapan perubahan. Yang kedua, soal kekeluargaan, itu juga menjadi harapan perubahan. Saya ajak kita semua untuk ayo, kalau kita mau supaya
kita menambahkan perubahan dan selama ini kita menginginkan sebuah perubahan, maka kita juga harus mau berubah. Banyak orang menginginkan perubahan tapi tidak mau diubah. Ini perspektif yang berbeda lagi. Mungkin kita butuhkan adalah komitmen bersama, komitmen perubahan, ya. Jadi kalau kita mau supaya ini dilaksanakan, ayo kita laksanakan bersama. Jangan ada yang protes lagi. Tapi saya yakin dengan adanya gerakan sekolah menyenangkan yang kita mulai laksanakan hari ini, semua tim ini menjadi sebuah keluarga, saudara yang baik. Ya, saya tahu pasti ada yang harus berkorban banyak hal. Kasih tinggal keluarga di rumah, itu satu. Dan ini tidak bisa semua orang punya kemampuan itu. Karena itu saya sangat mengapresiasi semua teman-teman, Bapak Ibu guru, pegawai, bahkan para siswa. Ada juga keluarga yang datang. Nah, yang berikut, yang tadi kita dengar itu adalah kita ingin beberapa hal. Satu, penataan lingkungan sekolah. Nah, setelah kita pulang dari sini, kita bawa pengalaman ini, ayo mari kita melakukannya supaya sekolahnya bersih. Maka jangan harap kalau saya kasih gaji 10 orang untuk kasih bersih itu lingkungan sekolah tanpa ada kesadaran dari orang di dalam, maka percuma. Satu hal yang nanti kita akan bawa pulang setelah kita dari sini, pertama, penataan lingkungan. Setuju Bapak Ibu? Masing-masing kita jangan hanya bawa bunga satu. Nah gitu. Jadi saya mengajak kita sekalian Bapak Ibu, termasuk anak-anak, ada ketua OSIS di sini. Silakan bikin program. Nah, kita komitmen bersama. Itu pertama menyangkut dengan penataan lingkungan yang menyenangkan. Yang kedua, menyangkut kebersihan. Nah, karena itu saya ajak sekali lagi, mari kita lihat ternyata perubahan itu tidak instan. Perubahan hanya bisa diperoleh melalui sebuah proses komitmen yang disebut dengan komitmen perubahan. Komitmen ini harus aktif, bukan komitmen yang pasif. Komitmen yang pasif itu ya kita setuju hari ini, besok bikin lain. Tapi kalau komitmen yang aktif, apa yang kita setujui hari ini, kita sepakati hari ini, kita laksanakan mulai besok, ya, seperti itu. Hal yang berikut menyangkut dengan sekolah menyenangkan ini sebenarnya adalah tentang bagaimana kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa kita. Ya, saya sudah sampaikan kalau kita belajar memberikan pembelajaran dengan metode klasikal, kita tampil di dalam kelas, kita ceramah, habis ceramah kita berikan tugas bagi siswa. Nah sampai sekarang kurikulum berubah demi berubah dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, tapi kita model mengajar masih sama. Guru berdiri di depan kelas dan siswa punya penataan meja kursi sama seperti tahun-tahun yang dulu. Saya yakin kita pernah sekolah dan kita tahu model penataan ruang kelas itu model seperti apa dulu dari SD, SMP, SMA. Masih seperti itu juga sekarang. Dan guru berdiri di depan kelas, dia bicara, siswa mendengar. Kalau itu tatap muka. Sekarang ada sedikit polanya bermain di IT. Ya, tapi masih sama juga. Kita masih ya kaku. Dan itu kurang menyenangkan. Ternyata anak-anak bilang tadi, belajar dengan online tidak menyenangkan. Mereka bosan, boring dan sebagainya. Sekarang kita ambil suasana yang berbeda. Ya, bagaimana kita memberikan pembelajaran dengan cara refleksi. Kita memberikan pembelajaran dengan problem based learning. Ya, jadi pembelajaran berbasis masalah. Nah, kita kasihkan masalah buat dia yang buat sendiri, dia menganalisis sendiri, kemudian dari situ dia yang merefleksikan dan dia menyampaikan apa yang menjadi temuan dia, apa yang menurut dia benar, dia sampaikan. Jadi bukan kita yang memberitahu. Ya, selama ini lebih banyak guru memberitahu. Guru memberitahu dan siswa mendengar apa yang diberitahu oleh guru. Setelah itu guru memberikan tugas kepada siswa. Waktu lalu dalam sosialisasi saya sudah bilang ada 3 hal yang kita bunuh dari proses pembelajaran yang model seperti itu. Satu, yang kita bunuh dari anak adalah rasa ingin tahu. Yang kedua, kreativitas. Dan yang ketiga adalah perbedaan minat dan bakat. Rasa ingin tahu siswa itu kadang-kadang kita bunuh. Kenapa? Karena
kita sendiri yang berbicara. Jadi mungkin dia ingin bertanya pun kita tidak kasih kesempatan. Atau kalaupun kita kasih kesempatan dia berbicara, satu kali saja. Kalau dia mau bertanya lagi, dia protes kita punya jawaban, kita marah. Kita marah. Marahnya kita itu membuat siswa jadi rasa ingin tahunya tadi itu kita bunuh. Dia stop sudah. Kalau mau aman lebih baik diam, ya kan? Gitu. Akhirnya apa? Rasa ingin tahunya itu. Oke. Yang kedua, kreativitas. Kadang-kadang guru sudah bikin memang siswa dilarang berkreativitas. Polanya kalau pembelajaran produktif misalnya, nah ini gambar sudah ada, gue bikin meja, kursi, model begini ya. Bisa kasih contoh di meja kursi, tapi bisa jadi di pembelajaran yang lain seperti ini. Lu harus ikut ini, tidak boleh di luar itu. Jadi semuanya ditetapkan oleh guru. Kreativitas anak untuk melakukan sesuatu yang lebih dari itu tidak boleh, karena dianggap itu salah, walaupun bagus. Jadi ini soal kreativitas yang kita bunuh. Yang ketiga adalah perbedaan minat dan bakat. Saya waktu lalu saya bilang, kalau kita menyuruh ikan memanjat pohon, maka sampai kapanpun ikan akan merasa bodoh di antara kera-kera. Betul tidak? Tapi kalau kita suruh kera berenang di bawah air, kera pasti akan sampai kapanpun dia akan merasa bodoh di antara ikan-ikan. Berarti ini ada perbedaan minat bakat siswa. Kenapa kita seragamkan semuanya? Ya kan? Kita suruh siswa harus bisa pintar bahasa Inggris, sekaligus bisa pintar bahasa Indonesia, sekaligus bisa pintar matematika, sekaligus bisa pintar jahit, sekaligus bisa pintar tenun dan seterusnya. Akhirnya apa? Anak itu jadi bulan-bulanan guru. Gitu. Jadi ini yang perlu kita lihat dari masing-masing anak, perkembangannya dan juga apa yang menonjol dari masing-masing siswa, itu yang mestinya kita kembangkan. Tidak pintar di matematika, maka banyak orang tua kasih les matematika. Dia kasih tinggal yang pintar di bahasa Inggris, harusnya dia kasih les tambah ini bahasa Inggris. Harusnya begitu, supaya dia unggul sudah di bahasa Inggris. Saya tidak perlu anak saya pintar matematika. Daripada saya paksakan dia harus pintar matematika, padahal dia ini sebenarnya passionnya di bahasa Inggris. Gitu. Banyak kali kita masih salah dalam penanganan siswa kita. Sehingga apa yang terjadi adalah justifikasi. Kita menganggap anak ini bodoh. Padahal bisa jadi di mata pelajaran lain dia pintar. Teori mungkin dia bodoh atau terkesan bodoh, tapi di praktek dia bagus misalnya. Nah ini yang harus menjadi bahan refleksi kita semua. Nah ini kira-kira beberapa materi yang perlu saya sampaikan kepada kita sekalian untuk menjadi bahan refleksi saja, bahwa perubahan yang akan terjadi di sekolah kita mulai tahun ini Bapak Ibu, ini karena kondisi pandemi. Saya mau kasih tahu kepada teman-teman, kalau teman-teman yang ada di sekeliling saya ini orang-orang yang militan atau tidak perlu militan tapi mau dengar-dengaran dan mau ajak berubah, saya bisa lebih terbang lagi Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, teman-teman saya ini adalah penyemangat buat saya. Penyemangat buat saya. Saya yakin kita akan bisa berubah lebih baik. Yang kita bicarakan ini di SOE, tapi nanti kita akan bawa pulang ke SMK yang lebih. Dan saya yakin kalau kita sudah komitmen, kita pulang pasti akan terlihat indahnya perubahan terjadi di SMK negeri 4 kita. Siap Bapak Ibu? Ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Ya, makasih banyak. Mari kita yel-yel. Nanti masing-masing akan membuat yel-yel sendiri ya. Tapi kita mulai dulu. SMK bisa. SMK bisa. Ulah, SMK bisa, SMK hebat. SMK Indonesia luar biasa. Oke. SMK bisa. SMK hebat. SMK Indonesia luar biasa. Oke. GSM berubah, berbagi,
berkolaborasi. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu buat semuanya. Kami datang dari kota Kupang, jauh-jauh kami ada di sini. GSM, oke, perubahan nyata. Good afternoon, everybody. Ya, Now we'd like to express our yell here. Okay, my team, are you ready? Bapak mantu dari I love you GSM, deep down in my heart. I love you GSM, deep down in my heart. disiplin kerja, lakukan perubahan sama-sama. Sekolah menyenangkan. Luar biasa sekali, hari ini kita sudah dapat materi yang sangat luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah. Ini merupakan hal yang terbuka dan situasi yang sangat indah sekali, jarang untuk kita dapatkan. Oke, selanjutnya saya berikan kepada panitia untuk dapat memberikan informasi tentang kegiatan pada besok pagi. Bisa Andrason ini kegolnya sudah ansaram. Dari sana kan? Kita merapat untuk ada satu permainan yang akan dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Lagi masih semangat? Masih. Terima kasih. Siang ini kita ada di titik yang sangat tinggi, walaupun ada terik panas tadi, tapi tidak terasa panas karena kebersamaan yang terus kita jalin. Ya, ini ada beberapa games, tapi sebelumnya kita relax dulu. Kita mau uji fokus, Bapak Ibu. Coba kita mulai 1, 2, 3. Ya, di atas tangan kanan. Seimbang atau tidak? Jadi di perut ini begini. Berputar ya, bukan begini-begini. Dari atas. Ya, dielus-elus. Kira-kira sudah berapa bulan ya? Ya. Jadi uji fokus. Bisa. Kemudian tangan kanan begini, kiri tetap putar, kanan naik turun di atas. Ya. Ya, agak susah ya. Semakin susah ya. Ya. Coba. Jadi ini uji untuk apa diri sendiri. Jadi lebih refresh. Untuk lebih fokus. Iya. Ya, jadi kalau kita bisa itu artinya ini ada keseimbangan otak kiri kanan. Kalau tidak, ini latihan dibuat saja setiap hari, enggak apa-apa. Saya ingin masing-masing mungkin 2 orang saja berbagi. Tadi kesulitannya apa, Bung Maria? Ya, tangan kanan berubah arah mempengaruhi tangan kiri, dan apalagi ketika tangan kanan angkat ke atas, tangan kiri juga hampir ikut terangkat ke atas, Pak. Sebuah perubahan dibutuhkan sebuah latihan. Proses untuk memulai sesuatu yang baru, ya itu sangat penting. Ya, gitu. Oke, tolong bergabung sesuai kelompok yang kemarin. Silakan bergabung. Coba perhatikan saudara-saudara, rupanya ini banyak sekali kreativitas di SMK Negeri 4 Kupang. Ada yang berusaha menghidupkan, tapi ada yang berusaha untuk mendirikan kembali. Perhatikan saudara-saudara. Ya, yang lain jaga jarak ya. 26 detik, 27, 28. Masih lama. Masih lama. Ya. Kita perhatikan baik-baik. Jangan bertengkar.
susah. Sandwich. Oh, ada begini. Iya. Lepas pelan-pelan. Hampir jadi. Ini 52, 53. Banyak strategi yang dibuat. yang penting jadi satu. 9, 1. Selesai. Teguran untuk Anda supaya jangan tegang dengan jalannya. Yang berikut, saya memang sengaja menempatkan sedikit jebakan Batman di sini. Jadi hati-hati untuk melangkah. Oke. Dance. Cross. Music on. Stop.